Shalom. Selamat datang, selamat pagi bagi kita semua. Pagi hari ini kita patut menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan yang sungguh indah luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Telah melindungi kita, telah memelihara kita dalam menjalani kehidupan hingga pada saat ini. Kita tetap ada menikmati kehidupan sebagaimana yang ada pada hari ini. Amat terlebih kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kemenangan untuk mengambil kesempatan hari ini. Mengambil kesempatan untuk beribadah kepadanya dalam peringati kenaikannya ke surga. Yesus yang telah mati, ia juga telah hidup dan juga telah naik ke surga. Hari ini kita peringati hari kenaikannya ke surga. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Puji Tuhan, kita melewati setiap keadaan hidup. Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Yesus yang telah menang, ia juga telah memberikan kemenangan bagi kita. Mari sama-sama kita kumandangkan pujian ini kepadanya. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam Bapa. Kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kumenang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kumenang. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kumenang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kita kemenangan dari atas segala setan hingga pada saat ini kita mengambil kesempatan untuk beribadah kepadanya. Mari Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam saat teduh sebentar. Sebelumnya itu kita mengangkat satu pujian, kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Mari kita serahkan kehidupan kepadanya, sehingga hari ini kita menikmati hadirat Tuhan melalui penyembahan kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surga, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus di hati, membuat damai di jiwa. Sekali lagi kita katakan kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surga, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai jiwa, mengalir kasih dari tempat tinggi, kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Bapa, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi. Sekali lagi kita katakan kasih dari surga memenuhi tempat. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surga, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir, membuat damai di jiwaku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita berdiri, kita menyanyikan satu pujian bersama malaikat di sorga, nyanyikan kidung pujian. Sekali lagi kita katakan bersama malaikat di sorga. Bersama malaikat di sorga, nyanyikan pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Segala pujian dan syukur ya Tuhan, kami angkat dan persembahkan kepadamu pada pagi ini. Tuhan memperkenankan kami hari ini untuk menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah kami pada hari ini. Karena itu kami menyerahkan segala keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau menguasai seluruh keberadaan hidup kami hari ini. Sehingga hari ini melalui ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami dikuatkan, diteguhkan dalam beriman kepada Yesus.
Karena itu dari awal pertengahan sampai selesainya kami tabiskan jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, serta di dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan bahwa Yesus yang kita sembah, Ia telah naik ke surga. Tugasnya jelas, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian dari Kemenangan Iman nomor 54. Kecapi mas berbunyi, pintu telah terbuka, tahta sedia. Mari kita terus lanjut di dalam ibadah kita. Kita akan sama-sama mengakui pengakuan iman kita di hadapan hadiratnya. Saya silakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita sama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Kita akan masuk di dalam doa syafaat sebentar yang akan dipimpin oleh hambanya. Sebelumnya itu kita mengangkat satu pujian. Kau sungguh indah. Bapa di surga, kami kagum punya Allah seperti Engkau, yang karya perbuatan-Mu tidak mampu kami selami, tapi Engkau nyatakan dalam hikmat, sehingga kami boleh memahami, mengerti karya-Mu dalam dunia dan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Di hari ini adalah hari yang istimewa, momen di mana kami memperingati kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bahwa Engkau telah naik ke surga dan Engkau tidak lagi ada di atas bumi ini, tetapi Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk menjadi penghibur dan memberi kekuatan bagi kami sampai saat ini. Dan Roh Kudus-Mu itu yang terus berkarya dalam hidup kami untuk mengajak kami, mengajar kami untuk selalu mau menyembah Tuhan dan mengingat momen-momen penting
dalam perjalanan kehidupan Kristus ketika masih ada dalam dunia ini. Dan mengingat itu untuk kami lakukan sampai pada saat ini. Terima kasih Engkau memberikan kesempatan bagi kami di tahun ini untuk mengingat kembali peristiwa kenaikan-Mu ke surga. Untuk membawa kami ada dalam sebuah perenungan bahwa Engkau menyatakan janji-janji-Mu bagi umat manusia. Dan janji-janji itu betul-betul nyata. Sehingga Engkau telah naik ke surga dan menyiapkan tempat bagi kami. Dan akan datang kembali sesuai dengan janji-Mu untuk menjemput kami orang-orang yang setia beriman kepadamu. Karena itu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa sampai pada saat ini kami menjadi orang-orang yang setia beriman kepadamu. Yang kami nyatakan melalui ibadah dan peringatan kami di hari ini. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan melawat menjamah kami di hari ini. Untuk kami betul-betul menikmati makna dan apa arti dari semua yang kami peringati, secara khusus kenaikan-Mu ke surga. Dan kami berdoa kiranya Tuhan kuatkan kami dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan, sehingga kami tetap kuat menjalani hari-hari hidup meskipun dalam menanti janji-Mu, menghidupi janji-Mu. Kami harus diperhadapkan dengan berbagai hal dalam dunia ini yang kadang membuat kami untuk luntur dari pengharapan dan kadang membuat kami untuk lupa janji Tuhan bagi kami. Tetapi biarlah kami terus kuat di dalam iman, mengingat janji-Mu, menghidupinya dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa dalam beberapa hari ini Tuhan menolong kami lagi menjalani hidup dan kesibukan, menjalani pergumulan-pergumulan, keluar masuk kami dari tempat tinggal. Dan kami boleh ada sampai pada saat ini. Karena itu ya Tuhan, di saat ini kami datang berdoa kepadamu. Kiranya Tuhan memelihara kami dalam hari-hari hidup kami ke depan. Terlebih dalam menghadapi kondisi dunia saat sekarang ini. Dalam keadaan tidak menentu karena penyakit atau karena virus yang sedang atau masih berlangsung mewabah sampai pada saat ini. Berbagai cara dan upaya yang telah dilakukan baik oleh pemerintah dan berbagai hal yang sudah dilakukan juga oleh umat Tuhan, oleh gereja, sehingga kami boleh bersama-sama berjuang untuk itu. Namun sampai pada saat ini masih tetap saja ada dan kami alami sampai pada saat ini. Namun kami tetap berdoa bahwa kami sebagai umat-Mu, mari Engkau terus peliharakan kami dan jaga. Biarlah dalam semuanya ini kami terus diberikan kekuatan, terus diberikan ketenangan dan hikmat daripada Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup kami setiap hari. Kami tahu bahwa dampak dari semuanya ini mempengaruhi kehidupan kami, mempengaruhi kondisi kami. Tetapi ya Tuhan, berikan kami kemampuan khusus untuk menghadapi semuanya ini, untuk menjalani kehidupan kami, sehingga kami tidak larut dalam berbagai-bagai pergumulan sehubungan dengan ini. Tetapi kami terus memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan ada menyertai kami, dan Tuhan mempersiapkan yang terbaik bagi kehidupan kami sehubungan dengan apa yang Tuhan izinkan saat sekarang ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, kondisi-kondisi yang ada di sekitar kami, yang terjadi sehubungan dengan pandemi virus corona. Mari Tuhan Engkau terus tolong kami, jaga keluar masuk kami, di masyarakat kami, di tengah-tengah tempat kami tinggal, tempat kami bekerja dan berkarya. Kondisi masyarakat dalam keadaan tidak tenang, kondisi masyarakat dalam keadaan stres menghadapi waktu dan pandemi yang berkepanjangan ini. Karena itu Tuhan tolong kami untuk tetap tenang menghadapi semuanya. Dan kami tetap menjaga diri dengan baik. Dan kami tetap bersabar menghadapi semuanya. Sehingga walaupun keadaan di sekitar kami tidak memungkinkan untuk kami menjalani hidup kami, aktivitas kami dengan baik. Tapi di dalam Tuhan kami tetap terpelihara. Kami juga mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan melihat kami keberadaan-Mu sebagai umat manusia, umat-Mu.
di atas muka bumi ini. Kami betul-betul diperhadapkan dengan keadaan yang tidak menentu ini. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan dengan kuasa-Mu mengakhiri semuanya ini. Dan juga membuat semuanya berakhir secara khusus hal pandemi virus corona ini. Sehingga kami dengan senang beraktivitas kembali. Senang untuk menyenangkan Tuhan. Senang untuk beribadah. Kami juga berdoa ya Tuhan. Kalaulah Tuhan belum mengizinkan keadaan ini pulih kembali. Kami mohon kekuatan dan kesabaran dari Allah. Untuk tetap memberi kami kesabaran. Dan Tuhan terus menolong kami melalui peristiwa ini. Kami boleh mengambil makna positif dari dalamnya. Untuk kami lebih hidup lagi. Lebih menyenangkan Tuhan. Lebih memperbaiki hari-hari hidup kami. Cara berpikir kami, cara bertindak kami. Cara bekerja, cara beraktivitas dalam menjalani hari-hari hidup. Karena kami tahu jikalau keadaan ini masih terus berlangsung, itu berarti Tuhan masih mengizinkan dan masih ada hal-hal pada diri kami semua yang Tuhan kehendaki untuk kami boleh lakukan. Karena itu Tuhan terangi hati kami untuk terus melakukan yang terbaik. Kami berdoa secara khusus bagi pemerintah yang dengan segala upaya dan usaha mengerahkan hati dan perhatian mereka, kemampuan mereka untuk menangani kondisi ini. Tuhan terus tolong dan berikan hikmat untuk terus dimampukan oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, semoga semua pihak yang terkait dengan hal ini dapat betul-betul dengan rela dan tulus memberikan hidup dan semua hal fasilitas dan juga sarana prasarana dana mereka pakai untuk betul-betul menangani kondisi ini sehingga pada akhirnya boleh selesai dengan baik. Kami juga berdoa dalam semuanya ini. Ada saja orang-orang yang mungkin memiliki niat-niat, pikiran-pikiran yang tidak baik. Karena itu Tuhan sadarkan mereka, Tuhan pulihkan mereka sehingga mereka boleh memiliki hati yang tulus ikhlas untuk kami bersama-sama berjuang menghadapi kondisi ini. Kami berdoa untuk kami umat Tuhan yang ada di tempat ini, yang Tuhan sudah persekutukan. Kami mohon Tuhan menjaga kami, kekuatan, kesehatan, juga kemampuan untuk menjaga memelihara diri dengan baik. Walaupun kami keluar masuk dengan segala kesibukan dan aktivitas kami, tapi dimanapun kami berada, Tuhan akan menjaga dan melindungi kami. Kami juga umat-Mu di tempat ini, sehubungan dengan kondisi ini terjadi, kami pun terpengaruh, baik terpengaruh secara pikiran, terpengaruh dengan aktivitas, terpengaruh dengan persekutuan ibadah kami. Karena itu Tuhan mampukan kami untuk melihat semuanya dari sisi Allah, untuk melihat semuanya yang positif, untuk kami boleh bertumbuh di dalamnya. Kami tahu bahwa ketika Tuhan menyatakan semuanya ini, dari tengah-tengah yang terjadi ini, kami boleh ambil makna yang positif untuk meningkatkan kualitas hidup kami, meningkatkan kualitas iman kami, dan juga ya Tuhan, untuk membawa kami lebih baik lagi di hadapan Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Yakinkan kami, biarlah kami terus hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan semuanya pasti, di dalam Tuhan semuanya ada jalan keluar, di dalam Tuhan semuanya ada jaminan. Meskipun dari dunia ini kami mendapatkan kegelisahan, keadaan yang tidak menentu, tapi ketika kami tetap di dalam Tuhan, kami akan menghadapi hidup ini dengan kepastian. Mampukan juga kami untuk menikmati makna dari semua yang terjadi ini, untuk berpikir bagi hidup kami bahwa kehidupan ini adalah sementara. Kami hanya dibawa oleh Tuhan dalam dunia ini untuk menjalani hidup, berjuang untuk hidup kami, berjuang untuk keluarga, berjuang untuk pelayanan. Kiranya Tuhan terus mengingatkan kami, sehingga kami boleh menyadari itu bahwa waktu ini adalah sementara. Kami boleh memakainya dengan baik, dengan bijaksana. Kami boleh memakainya untuk bersekutu dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa pelayanan yang masih sedang kami pikirkan ke depan dan hidup ke depan. Tuhan selalu buka jalan. Persekutuan kami di sini Tuhan ikat kami dengan cinta kasih-Mu.
Kami berdoa juga untuk kehidupan kami umat-Mu yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Tuhan menolong dan memberkati kami. Biarlah ya Tuhan, di hari kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami diingatkan dan disadarkan bahwa walaupun Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalam dunia ini, sudah tidak ada bersama-sama dengan kami, tapi biarlah kami yakin bahwa Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus yang akan terus menyertai kami menghadapi setiap kondisi yang terjadi. Biarlah kami tetap memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk berkarya bekerja, memenuhi hati kami, memampukan kami menghadapi setiap hal yang kami alami. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi, baik pergumulan kami bersama sehubungan dengan virus ini, maupun juga karena pergumulan-pergumulan pribadi keluarga. Tuhan melihat dan mengetahui keadaan kami. Kami yang datang, umat-Mu yang ada di tempat mereka masing-masing. Ya Tuhan, Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau angkat pergumulan mereka. Gantikan dengan sukacita, gantikan dengan harapan dalam hidup mereka. Ada yang bergumul karena masalah pribadi, ada yang bergumul karena masalah karakter, ada yang bergumul karena masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah relasi dengan orang-orang di sekitar mereka. Tuhan tolong angkat mereka dari pergumulan itu, sehingga mereka hidup bersukacita menjalani hidup. Kami pun berdoa kondisi yang sedang kami hadapi berpengaruh terhadap pekerjaan dan juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi kami masing-masing. Karena itu Engkau Allah yang membawa kami di atas muka bumi ini. Yakinkan kami untuk tetap yakin bahwa walaupun keadaan tidak menentu, tetapi Tuhan sanggup untuk menjamin kebutuhan kami, secara khusus yang menjadi kebutuhan pokok kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami. Kami juga berdoa untuk seluruh rumpun keluarga kami yang jauh terpisah dari kami. Di saat-saat kami menghadapi keadaan yang sulit, kami teringat dengan mereka. Tapi kami tidak bisa bersekutu berkumpul. Karena itu kami doa dari tempat ini bahwa Tuhan melawat mereka di tempat mereka masing-masing. Ada istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara yang jauh terpisah dari umat-Mu. Peliharakan dan jaga mereka. Kami berdoa dalam kondisi kami menghadapi keadaan seperti ini, mampukan juga kami untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah yang singkat, ibadah yang sederhana, tapi biarlah kami lakukan. Karena ibadah menguatkan kami. Ibadah membawa kami dekat kepada Tuhan. Ibadah membawa kami bersatu bersekutu dengan Tuhan. Karena ketika kami dekat kepadamu, bersatu bersekutu kepadamu, Tuhan akan menyatakan perkara-perkara ajaib dan kami mampu menjalani kondisi dan membawa kami keluar dari pergumulan yang ada. Berkati ibadah-ibadah pada hari ini, dimanapun dilakukan di atas muka bumi ini. Setiap hamba-hambamu, setiap umatmu yang menyenangkan Engkau dengan ibadah, berkati mereka. Semua fasilitas, sarana-sarana yang dipakai untuk menyenangkan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa saat sekarang ini, kami tidak bisa berkumpul bersama-sama dalam satu tempat. Kami menggunakan fasilitas teknologi yang ada. Karena itu Tuhan berkati, menjadi alat untuk mempersekutukan kami, menjadi alat untuk menyembah dan menyenangkan Tuhan. Berkati kota kami, kota Ambon, di mana kami tinggal, bekerja dan berkarya. Lindungi ya Tuhan, pemerintah, mari Tuhan Engkau berkati, wali kota, wakil wali kota, bahkan pada tingkat provinsi, Tuhan memberkati seluruh masyarakat yang ada. Dan setiap pemeluk-pemeluk agama menjaga diri dengan baik dan saling menjaga toleransi. Kami hidup berdampingan untuk tetap mencari dan memuliakan Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan kami masing-masing. Secara khusus umat Kristen yang ada di kota Ambon ini, yang merupakan mayoritas, mampukan Tuhan untuk berdampak bagi kota ini, mampukan untuk menjadi saksi bagi kota ini, sehingga umat Kristen yang ada di kota ini betul-betul menjadi garam dan terang, pelita di tengah-tengah keadaan dunia yang sedang menghadapi pergumulan. Bapa di dalam surga, tolong kami semua di hari ini dalam ibadah kami, baik kami yang ada di gereja ini, jemaatmu yang ada di rumah, di tempat-tempat mereka bersekutu. Tuhan lawat dan jamah kami.
dalam ibadah kami hari ini. Ini doa syafaat kami Tuhan, yang kami datang persembahkan kepadamu dengan kerendahan hati kami dan keyakinan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kami peringati kenaikannya ke sorga di hari ini. Amin. Firman Tuhan tidak akan pernah lenyap. Karena itu dalam menantikan kedatangan Tuhan untuk kedua kali ke dalam dunia ini, mari kita sebagai anak-anak Tuhan tetap berdiri atas firman-Nya hingga Tuhan mendapati kita berbahagia. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian ini sebagai tanda kesiapan kita untuk menerima firman-Nya. Ku berdiri atas firman-Mu yang diberi dari dulu kala. Saya silakan jemaat untuk berdiri. Firman-Mu yang diberi dari dulu kala, dari zaman purba dicinta, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah Bapa Surgawi, dalam ibadah kami menaikkan puji-pujian kami, tanda sukacita kami. Dan dalam ibadah kami ini juga kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu yang memberikan peringatan bagi kami pada hari ini untuk mengingat kembali peristiwa kenaikan-Mu ke surga yang penuh makna, penuh arti bagi kehidupan kami sebagai orang percaya yang hidup di saat sekarang ini. Karena itu ya Tuhan, kami mohon dengan kerendahan hati. Kami terbatas sebagai manusia dan kami banyak dipengaruhi oleh kondisi dunia ini. Karena itu Roh-Mu yang kudus yang akan menolong dan memampukan kami untuk membaca dan menikmati firman-Mu di hari ini. Firman-Mu ini suci dan kudus yang tidak mampu kami selami dengan akal pikiran kami yang terbatas. Firman-Mu ini begitu dalam yang kami hanya bisa mengerti dan pahami dengan pertolongan Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Karena itu ya Tuhan, berbicaralah bagi kami, karena kami semua umat-Mu siap mendengar di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa kami yang ada di surga. Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Pada hari ini, hari di mana kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, mari kita mendasari dari firman Tuhan yang akan menguatkan kita dan meyakinkan kita tentang peristiwa yang sudah terjadi pada masa yang lalu untuk kita peringati dan memberi berkat bagi kita di saat sekarang ini.
Mari kita membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari Bapak Ibu perhatikan di Alkitab masing-masing dan saya bacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita akan merenungkan satu pokok atau satu tema, yaitu apa yang diinginkan oleh Yesus. Ya. Apa yang diinginkan oleh Yesus. Dalam artian bahwa apa yang Yesus inginkan dari murid-muridnya pada saat itu, dan juga apa yang diinginkan oleh Yesus dari kita sebagai orang-orang percaya, murid Kristus yang hidup di zaman ini. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah satu momen yang begitu penting, ya, yang selalu diperingati, yang selalu diingat, direnungkan oleh orang-orang percaya dari zaman ke zaman, termasuk kita di zaman sekarang ini. Walaupun kondisi di mana kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak seperti lazimnya pada waktu-waktu yang lalu, tapi tidak mengurangi kita untuk mengingat akan hal itu. Walaupun kita gereja tidak lagi bersekutu dan berkumpul bersama-sama untuk mengingat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tidak ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, tapi kita ada di tempat masing-masing dan mengingatnya dalam sebuah ibadah. Tapi kita yakin dan percaya bahwa tidak mengurangi makna, esensi dari peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena gereja yang sesungguhnya adalah bukan pada gedungnya, tetapi orangnya. Gereja atau gedung hanyalah alat tempat di mana kita bersekutu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi gereja yang sesungguhnya adalah kita manusia. Dan seharusnya
Walaupun kita tidak bisa berkumpul, tapi kita masing-masing sebagai orang percaya memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga di saat ini. Nah, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah peristiwa kedua di mana Yesus berpisah dengan murid-muridnya. Ya, peristiwa pertama adalah ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati. Tetapi waktu itu hanya berlangsung selama 3 hari. Lalu Yesus bangkit kembali. Tetapi momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan lagi berbicara 3 hari, 3 tahun, 10 tahun. Tetapi waktu yang panjang dan berlangsung sampai kepada akhir zaman. Atau sampai kepada kedatangan lagi Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang oleh firman Allah dikatakan bahwa kedatangannya tidak ada seorang pun yang tahu. Kecuali Bapa sendiri. Dan di saat Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya dan naik ke surga, ada pesan-pesan yang disampaikan kepada murid-muridnya. Dan pesan ini merupakan kerinduan besar, keinginan besar dari Yesus untuk dilanjutkan oleh para murid-muridnya. Ketika Yesus naik ke surga dan murid-murid tinggal dalam dunia, dan pesan itu harus dilakukan oleh para murid. Karena ini adalah kerinduan dari Yesus sendiri. Nah, dalam pembacaan kita pada saat ini, kita akan melihat ada 2 kerinduan Tuhan Yesus atau keinginan Tuhan Yesus yang diinginkan dari murid-muridnya dan juga diinginkan dari kita sebagai orang percaya. Ya, ada 2 yang diinginkan, yang dirindukan oleh Yesus untuk kita lakukan di zaman atau di saat sekarang ini sebagai orang percaya. Yang pertama, Yesus ingin agar kita memiliki pola pikir seperti Kristus. Ya. Yesus menginginkan agar kita memiliki pola pikir, cara berpikir seperti yang ada pada Kristus atau seperti yang dipikirkan oleh Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 6 firman Tuhan mengatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa kini atau masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini adalah pertanyaan para murid kepada Tuhan menjelang atau sebelum dia naik ke surga. Dalam pertanyaan ini ada tersirat satu kerinduan dari para murid. Sehingga muncul pertanyaan, maukah? Apakah Tuhan Yesus mau untuk memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, dari pertanyaan ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan sebenarnya mencerminkan atau sebenarnya memberikan satu kejelasan bagi kita bahwa ada pola pikir dari para murid. Ya, ada pikiran, ada cara berpikir dari para murid yang berbeda dari cara berpikir Tuhan Yesus. Meskipun para murid ini sudah 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus, diajar dan juga melihat cara Yesus untuk mengajar. Melihat secara langsung kehidupan dan pola hidup Yesus, bahkan pola Yesus berpikir. Namun para murid ini masih saja memiliki pola pikir yang berbeda dari Yesus, yang bisa dikatakan bahwa para murid ini masih memiliki pikiran yang didominasi oleh pikiran duniawi. Sehingga para murid ini bertanya, maukah memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini pikiran para murid. Nah, di sini kita melihat perbandingan pola pikir antara murid dan Tuhan Yesus. Perbandingannya atau perbedaannya yang pertama adalah saat itu murid-murid berpikir bahwa pelaku pelayanan di bumi adalah Tuhan Yesus.
Sehingga dia mau mengatakan, maukah Yesus memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena pikiran mereka masih berpikir dunia atau duniawi. Sementara Yesus tidak berpikir atau tidak bermaksud dengan hal itu. Lalu mereka bertanya kepada Yesus. Nah, setelah melewati masa-masa sedih, ragu dan ketakutan akibat penyaliban Yesus, maka kebangkitan Tuhan Yesus memberikan harapan lagi yang besar kepada para murid. Dan berharap bahwa Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati akan bersama-sama dengan para murid ini untuk melayani di atas muka bumi seperti yang terjadi sebelum dia mati. Itu harapan para murid. Ya. Kemenangan Tuhan Yesus membuat murid-murid berpikir dan berharap bahwa Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan mereka di bumi untuk bekerja melayani sebagaimana yang mereka harapkan. Tetapi apa yang terjadi? Yesus berpikir sebaliknya. Yesus menyatakan yang sebaliknya kepada para murid. Apa yang diinginkan, direncanakan, dan dimintanya adalah justru para murid tersebut yang harus menjadi pelaku pelayanan di muka bumi. Sehingga dalam firman Tuhan, kamu akan menjadi saksiku. Pikiran para murid bahwa Yesus yang akan menjadi pelaku pelayanan di atas muka bumi setelah bangkit dari kematian. Tapi bukan itu, justru para murid ini mendapatkan tugas dari Yesus yang mengatakan, kamu akan menjadi saksiku. Itu berarti bahwa tongkat estafet pelayanan akan diberikan kepada para murid untuk dilanjutkan. Bukan lagi pada Yesus. Karena Yesus sudah naik ke surga, para murid tinggal di bumi untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan. Nah, tanggung jawab pelayanan ini, pekerjaan ini dilakukan oleh para murid dengan dua cara, yaitu memberitakan, ya, dengan perkataan, memberitakan, menceritakan berita keselamatan itu. Kemudian yang kedua, melalui keteladanan kehidupan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa yang diinginkan oleh Yesus dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya di saat sekarang ini. Yang diinginkan oleh Yesus adalah setelah dia naik ke surga, para murid juga sudah tidak ada. Murid yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Kitalah yang menjadi murid Tuhan Yesus di saat sekarang ini. Orang percaya. Dan menjadi tugas kita semuanya tanpa terkecuali untuk melanjutkan pelayanan yang telah dirintis oleh Yesus, dimulai oleh Yesus, dilanjutkan oleh para murid, dan kita yang bertanggung jawab pada saat sekarang ini. Dengan cara apa? Melalui kesaksian-kesaksian, perkataan-perkataan pribadi-pribadi kita, dan juga melalui kelakuan-kelakuan kita. Hidup kita yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran di atas muka bumi ini. Sebenarnya Tuhan memberikan kita satu peluang yang besar. Tidak memberikan kita cara yang harus kita lakukan, tapi memberikan dua pilihan. Ya. Bagi kita yang mampu melayani dan memberitakan dengan perkataan-perkataan, silakan. Bagi kita yang tidak mampu dengan cara itu, ada cara yang kedua, yaitu memperlihatkan contoh keteladanan sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Di saat-saat sekarang ini, kita berpikir dengan cara apakah kita harus melanjutkan pelayanan. Mungkin yang pertama, kita menguatkan orang lain. Memberikan penyegaran-penyegaran pikiran. Ketika mereka bimbang, ketika mereka putus asa dengan keadaan ini. Di saat sekarang inilah kita hadir memberikan penguatan bagi mereka. Penguatan-penguatan itu melalui perkataan. Penguatan-penguatan itu melalui canda tawa kita. Hanya dengan kita mungkin bercanda, dengan kata-kata yang humor, orang-orang terhibur di sekitar kita. Bukankah itu adalah sebuah cara untuk kita menguatkan mereka di saat orang-orang mengalami pergumulan? Kemudian yang kedua, kita bisa menjadi alat Tuhan, saksi Tuhan melalui kelakuan-kelakuan kita.
Kelakuan yang bagaimana? Dengan kita tetap sabar, kita tetap yakin dalam iman, yang akan dilihat oleh orang lain bahwa kita memang berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya dan tidak berpengharapan kepada Tuhan. Orang percaya harus tetap menjadi orang yang kuat, yang tegar menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Itu yang diinginkan oleh Yesus dalam perjalanan kehidupan kita. Yang kemudian yang cara berpikir yang kedua yang berbeda dari pikiran Yesus dan pikiran murid adalah murid-murid berfokus pada pikiran tentang kerajaan yang sementara di bumi. Nah, ini dia. Sehingga mereka bertanya, maukah Yesus memulihkan kerajaan bagi Israel? Sehingga ketika ada kerajaan Israel, maka yang menjadi orang-orang yang mengambil peran di dalamnya adalah para murid. Ini dia. Karena yang dimaksud oleh para murid ini, kerajaan Israel adalah kerajaan yang dibentuk di atas muka bumi. Yang tentunya ada rajanya. Dan di bawah raja itu ada mungkin kabinet-kabinet atau wakil-wakil raja. Karena yang dimaksud oleh para murid adalah kerajaan dunia. Dan tentunya Yesus sendiri menjadi raja. Dan pastilah para murid yang menjadi orang-orang yang memiliki jabatan dalam kerajaan itu. Tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Yang dimaksudkan oleh Yesus kerajaan Allah adalah hadirnya pemerintahan Allah di atas muka bumi dengan menguasai hati dan pikiran manusia. Sehingga manusia hidup takut kepada Tuhan. Jadi ini perbedaan pola pikir. Perbedaan fokus, perbedaan apa yang dipikirkan. Para murid memikirkan kerajaan dunia dengan segala kekuasaannya. Segala jabatan yang ada, segala kesenangan yang ada. Tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Nah, yang kita mau adalah apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Bukan kita mau untuk hidup dalam kerajaan di atas muka bumi ini, di mana kita adalah orang-orang yang penting di dalamnya. Tapi kita mau seperti yang dimaksudkan oleh Yesus. Yesus hadir dan berkuasa dalam kehidupan kita. Sehingga membuat kita penuh damai, penuh sukacita di atas muka bumi ini. Nah, itu yang diinginkan oleh Yesus. Itu yang diinginkan oleh Yesus. Kemudian yang ketiga, perbedaan cara berpikir. Murid-murid berpikir tentang jangkauan pelayanan terbatas kepada suku bangsa mereka saja, yaitu Israel. Sehingga mereka mengatakan, maukah Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi apa yang dijawab oleh Yesus? Yesus menjawab bahwa kamu akan menjadi saksiku. Kalau Roh Kudus turun di atas kamu, menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi para murid berpikir hanya di Israel atau Yerusalem. Tapi justru Yesus menjawabnya, bukan. Sampai Yudea, Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, ini pikiran para murid adalah pikiran yang hanya memikirkan bangsanya sendiri. Bagaimana supaya bangsanya ini menjadi bangsa yang diistimewakan oleh Tuhan. Tapi di mata Tuhan tidak seperti itu. Tuhan maunya semua bangsa menjadi murid Kristus. Tuhan maunya semua bangsa menjadi milik Allah, menjadi orang-orang yang percaya kepada Allah. Nah, ini yang perlu juga dalam perjalanan kehidupan kita yang Yesus mau. Bahwa kita hadir di atas muka bumi ini. Bukan hanya memikirkan kelompok diri kita sendiri. Bukan hanya memikirkan keluarga kita sendiri. Bukan hanya memikirkan gereja kita sendiri. Kelompok kita sendiri. Suku kita sendiri. Etnis kita sendiri. Tapi berpikir luas. Memikirkan semua suku, semua bangsa yang ada di atas muka bumi. Karena itu adalah perintah Yesus. Dan ini adalah menjadi keinginan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus ingin supaya kita melanjutkan pelayanan di atas muka bumi. Yesus ingin supaya fokus kita adalah kerajaan sorga. Yang dimana di dalamnya Allah memerintah.
memerintah hati kita, pikiran kita, memerintah persekutuan kita, memerintah kelompok kita. Yesus ingin supaya kita bukan hanya fokus kepada diri sendiri, kelompok diri sendiri, memikirkan bangsa sendiri, tapi berpikir luas karena Yesus hadir untuk semua bangsa. Kemudian yang kedua, apa yang diinginkan Yesus dari para murid dan dari kita yang ada sampai pada saat. Yang kedua, bahwa Yesus ingin agar kita percaya pada janjinya dan menghidupi janjinya. Yesus ingin agar kita percaya kepada janjinya dan menghidupi kepada janjinya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka apa yang dialami oleh para murid ini adalah mereka terpaku melihat ke langit. Terpaku melihat ke langit. Melihat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang sudah mulai hilang dari pandangan mereka. Pikiran mereka dipenuhi dengan kekaguman. Pikiran mereka dipenuhi dengan ketakjuban yang luar biasa. Tetapi juga harapan-harapan mereka untuk kehidupan mereka selanjutnya. Lalu dikatakan bahwa ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu yana itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan itu dipastikan bahwa itu malaikat dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat ini." Ini adalah janji Tuhan. Bahwa Yesus yang naik ke surga dengan cara yang tidak diduga-duga oleh para murid. Bahwa dia akan datang ke dalam dunia ini dengan cara yang sama seperti yang dilihat dan disaksikan oleh para murid. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentang Yesus ini sudah dijanjikan sebelumnya. Dijanjikan bahwa Yesus akan hadir dalam dunia ini dan betul-betul dia lahir ke dalam dunia ini. Dijanjikan bahwa Yesus ini akan disalibkan dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu betul-betul terjadi. Kita peringati sebagai Paskah. Dijanjikan bahwa Yesus akan naik ke surga 40 hari sesudah kebangkitannya dari antara orang mati. Dan betul-betul naik ke surga seperti yang kita peringati saat sekarang ini. Dijanjikan bahwa ketika Yesus naik ke surga akan ada penolong, yaitu Roh Kudus yang akan turun ke dalam dunia ini menyertai orang-orang percaya, menyertai para murid 10 hari sesudah kenaikannya ke surga. Dan ke depan kita akan peringat. Dan itu sudah terjadi. Dan hanya satu lagi yang merupakan janji Allah yang belum tergenapi, belum terlaksana, yaitu janji kedatangan yang kedua kali ke dalam dunia ini untuk menghakimi dan mengangkat kita yang percaya kepadanya. Dan ini menjadi janji yang pasti. Ini janji Tuhan. Nah, karena itu kita dituntut untuk yakin akan janji ini. Dituntut untuk percaya akan janji ini. Lalu ketika kita percaya, lalu tetap menghidupi. Bukan hanya kita percaya saja, duduk percaya setiap hari, tapi kita menghidupi. Menghidupi dalam artian kita melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Seperti ketika Yesus sudah naik ke surga, maka dikatakan bahwa para murid ini kembali ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Dan di Yerusalem mereka naik ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Lalu apa yang mereka lakukan di situ? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka dalam menghidupi janji Allah itu menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Mereka tidak duduk saja menunggu, tidak melakukan apa-apa, tapi mereka melakukan hal-hal yang bermanfaat. Para murid ini, beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus, mereka bertekun dalam persekutuan, dalam doa kepada Tuhan. Mereka tetap beraktivitas. Jadi kita yang ada pada saat ini harus tetap percaya, tapi percaya janji Tuhan harus juga kita hidupi. Dengan aktivitas kita, pekerjaan, ya,
Kita yang bekerja, mari tetap bekerja dengan sabar, dengan tekun, dengan tanggung jawab. Kita yang melayani, mari lakukan pelayanan itu dengan tanggung jawab, dengan kesabaran dan ketekunan. Dan di dalam melakukan itu sebenarnya kita sedang menunggu janji Allah ini akan digenapi, dilaksanakan dalam perjalanan kehidupan kita. Ya. Jadi itu cara kita dalam menghidupi janji-janji Allah. Itu yang diingini oleh Yesus dalam hidup kita. Ya. Kita percaya kepada janjinya dan juga menghidupi janji Allah itu. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dalam hidup kita tetap rindu untuk melakukan, mempercayai apa yang diinginkan oleh Yesus dalam perjalanan kehidupan kita. Kondisi kita kadang membuat kita lupa tentang keinginan Yesus ini. Tapi melalui peringatan kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mari kita angkat kembali. Dan kita kuatkan, teguhkan kembali dalam hati kita, dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap setia, tetap sabar dalam menantikan janji Allah yang siap mau digenapi dalam perjalanan kehidupan kita. Yesus yang naik ke surga dengan cara yang tidak bisa diselami oleh para murid. Tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Maka kedatangannya kali yang kedua, begitu pun adanya nanti. Tidak kita sangka-sangka. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Bapa sendiri. Berjaga-jagalah dan bersiap-siaplah dalam menanti kedatangan Kristus itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini. Menjadi peneguhan iman kita dalam mengiring Dia, menantikan kedatangannya yang kedua kali. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Saat ini kita akan membawa tanda syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan dengan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 200, dan doa persembahan sebentar akan dipimpin oleh Bapak Matius Patantan. Nyanyian kemenangan iman nomor 200, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat. Dan anugerah almasem, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi, kepada hambanya kami silakan. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa kekasih jiwa kami, kepadamu pada siang ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Tunduk kepala mengangkat segala pujian dan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu. Mensyukuri atas segala kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu nyata dalam sepanjang hidup kami. Terlebih ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini. Tuhan masih memberikan kami waktu, kesempatan yang ada ini Tuhan. Di mana kami masih boleh ada sebagaimana ada. Dan kami boleh ada di tempat ini. Menyatukan hati pikiran kami. Menyembah, memuliakan nama Tuhan. Di dalam rangka memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Terima kasih ya Tuhan atas yang semua yang
Tuhan lakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur pada saat ini Tuhan masih memberikan kami untuk memuji-muji nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini untuk terus menguatkan kami untuk memiliki pola hidup yang sama yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Untuk itulah ya Tuhan, ubahkanlah pikiran-pikiran kami dari pikiran-pikiran jahat dari dunia ini menjadi pikiran-pikiran sama yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Sehingga kami mampu untuk menjadi saksi melalui pola pikir kami, melalui tingkah laku kami, perbuatan kami. Sehingga orang-orang semakin mengenal Yesus yang hidup di dalam kami. Untuk itulah ya Tuhan, sekali lagi Tuhan kami mohon, Tuhan akan terus menolong kami, memampukan kami. Terlebih ya Tuhan, kami terus mendoakan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman pada saat ini Tuhan. Engkau akan terus memberkati di dalam sepanjang hidup dan kehidupannya. Berkati dalam pelayanannya Tuhan. Berkati dalam rumah tangga. Bahkan di dalam segala aspek kehidupan Tuhan akan terus memberkati. Sehingga hamba-Mu ini akan senantiasa terus setia di dalam pelayanan Tuhan di tempat ini. Sampai pada Engkau datang pada kali yang kedua. Juga Tuhan kami bersyukur jemaat-Mu sudah membawa korban syukur kepada Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur bahwa Tuhan sudah memberkati jemaat dalam setiap kehidupannya. Apa yang dipersembahkan jemaat Tuhan akan berkenan memberkatinya Tuhan. Sehingga dapat digunakan di dalam pelayanan di tempat ini. Bahkan kami terus berdoa untuk seluruh umat-Mu yang setia mendukung pelayanan-Mu di tempat ini melalui harta mereka. Tuhan akan memberkati dalam setiap kehidupan mereka, di dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Jadikan semuanya itu Tuhan menjadi saluran berkat ke dalam kehidupannya, sehingga jemaat-Mu semakin merasakan akan berkat-berkat Tuhan, dan jemaat-Mu senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas segala pertolongan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam sepanjang kehidupan ini Bapa. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, kelanjutan ibadah kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dalam kehidupan kita setiap hari, dalam menantikan kedatangan Tuhan, tentu kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Tapi kita bersyukur bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus, bahwa Ia akan menguatkan, Ia akan melepaskan kita, Ia akan menolong kita dalam menghadapi setiap tantangan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita menyanyikan pujian, pengharapanku hanya Yesus saja, dan doa berkat sebentar akan dipimpin oleh hambanya. Mari kita berdiri, kita menyanyikan pujian. Dia gembala
Serahkan kehidupanmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pencipta langit, bumi dan segala isinya, dan dari Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati kenaikannya ke surga di hari ini, bahwa Ia telah naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita sekalian, dan janjinya akan datang kembali kedua kalinya untuk menjemput kita orang-orang yang setia kepadanya. Dan dalam tuntunan Roh Kudus-Nya akan terus menuntun, menguatkan dan menghibur kita untuk menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, serta tekun dalam pekerjaan menghidupi janji-janji Allah yang pasti nyata dalam perjalanan kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ucap terima kasih. Amin. Silakan jemaat duduk kembali.